Saat itu Syawar juga memastikan kegagalannya sendiri. Untuk menghentikan Amalrik merebut wilayah pinggiran Fustat, Kairo lama, yang tak dilindungi tembok, Syawar membakarnya, bagian dari ibu kotanya sendiri, menciptakan api yang berkobar selama hampir 2 bulan, memaksa warga mengungsi ke wilayah baru Kairo yang sebelumnya disediakan untuk khalifah dan tentara. Dia kemudian menawarkan uang tunai kepada Amalrik agar dia pergi, tetapi meminta waktu untuk mengumpulkannya. Amalrik mundur ke arah utara, 20 km di luar Kairo, untuk menunggunya. Semua ini telah mendorong Nuruddin untuk bertindak. Dia memanggil Syirkuh, menyerahkan 200.000 dinar, menjanjikan lebih banyak lagi, dan menyuruhnya mengumpulkan tentara. Tentu saja Syirkuh menginginkan Salahuddin untuk menjadi ajudannya. Salahuddin tidak tertarik, setelah melihat apa artinya perang, terutama penderitaan orang lain dan kerugian pribadinya sendiri, karena pendapatan dari 2 desa tidak bisa menyokong seorang perwira dalam waktu lama. Aku menjawab bahwa aku tidak siap untuk melupakan penderitaan yang dialami di Alexandria. Pamanku kemudian berkata kepada Nuruddin, penting sekali Yusuf pergi bersamaku. Dan Nuruddin mengulangi perintahnya. Aku berusaha menjelaskan kondisi keuanganku yang memalukan. Dia memerintahkan agar aku diberi uang dan aku harus pergi, seperti seorang pria yang dituntun menemui ajalnya. Syirkuh yang gila petualangan sangat menginginkan aksi yang lebih besar. Tentu saja dia melayani Nuruddin, tetapi dia juga ingin mengejar keuntungannya sendiri. Inilah kesempatan lain untuk mengusir pertama-tama Amalrik, kemudian Syawar, dan yakin akan dukungan rakyat karena tindakan merusak kedua pria tersebut, untuk mengambil alih kedudukan wazir Mesir, dalam praktiknya menjadikan diri sebagai penguasa Mesir. Dalam kata-kata Lyons dan Jackson, ketika meninggalkan Suriah, dia dan pasukannya lebih tepat dipandang sebagai petualang independen yang mencari keuntungan daripada sebagai detasemen pasukan Suriah dalam sebuah ekspedisi ke negeri asing. Petik 2. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Pada pertengahan Desember, kabar tentang pergerakannya bersama setidaknya 7.000 kavaleri dan puluhan ribu prajurit pejalan kaki mendorong Amalrik pertama-tama ke Bilbeis dan kemudian, ketika dia melihat tidak ada harapan kemenangan, mundur habis-habisan, membawa serta 12.000 tahanan muslim untuk menjamin keselamatannya, ditambah sejumlah uang yang banyak sekali, mungkin sebanyak 2 juta dinar, serta 100.000 dinar sebagai tebusan untuk Tai. Jalan ke Kairo terbuka. Warganya menyambut Syirkuh sebagai sang pembebas. Pada awal Januari, dia melakukan pertemuan dengan Khalifah Al-Adid yang kini berusia 19 tahun, yang menyambutnya sebagai penyelamat Mesir, yang menyiratkan bahwa masa-masa Syawar tinggal hitungan jari. Lebih baik stabilitas di bawah orang Suriah daripada kekacauan di bawah Syawar. Kecuali bahwa Syawar masih buron, masih menjadi wazir. Kemungkinannya, dia pasti akan berdamai, dan menerima peran yang lebih kecil di bawah Syirkuh sebagai imbalan perlindungan. Itulah kenapa, menurut beberapa sumber, dia berkuda ke perkemahan tentara Suriah pada suatu hari berkabut. Karena Syirkuh tidak ada, Salahuddin dan seorang perwira lain menangkap Syawar, pemimpin yang merupakan bekas musuh sekaligus sekutu potensial melawan bangsa Frank. Atau barangkali Salahuddin menangkapnya di jalan-jalan Kairo. Yang manapun yang benar, untuk sementara waktu ketika Syawar di bawah penjagaan Salahuddin, satu demi satu utusan datang dari istana Khalifah meminta kepala Syawar. Petik 2. Kekayaan tidak dapat menyelamatkannya, ataupun opini masyarakat, karena kekejamannya telah membuatnya tidak bisa dimaafkan. Khalifah juga tidak bisa, karena dia pengkhianat terkenal dan telah gagal secara militer. Syirkuh juga tidak,
Karena seperti dikatakan Salahuddin, selagi Syawar berkuasa, kita tidak punya kewenangan. Seperti yang sering terjadi dengan mantan pemimpin, pemimpin baru memandangnya sebagai perwujudan kejahatan. Eksekusi dibenarkan dan diperlukan, dan dalam tradisi Mesir, kepalanya dikirimkan kepada khalifah. Tidak lama kemudian, Syirkuh dengan mengenakan sorban putih yang dijahit dengan emas dan jubah bergaris-garis merah, menenteng pedang bertatahkan permata diangkat menjadi wazir oleh Al-Adid, sehingga mengubahnya dari komandan pasukan menjadi penguasa resmi Mesir, tetapi juga seorang hamba dari dua tuan, Khalifah Al-Adid dan Nuruddin di Baghdad, dan secara teori tiga tuan, jika kita memasukkan atasan nominal Nuruddin, khalifah lainnya, Al-Mustadi di Baghdad. Di sisinya, sebagai pejabat eksekutifnya, ada Salahuddin. Perubahan kepemimpinan kepada orang asing gemuk bermata satu itu tidak populer, tetapi Syirkuh tahu bagaimana mengatasi masalah ini. Di jalanan Kairo, dia dikelilingi oleh kerumunan orang bermuka masam, yang mungkin saja menjadi berbahaya seandainya Syirkuh tidak mengarahkan kemarahan mereka kepada mantan wazir mereka, yang bagaimanapun juga telah membakar rumah-rumah mereka. Sekarang aku berbicara dengan otoritas khalifah kalian, katanya. Pergilah dan rampok istana Syawar. Dengan sebuah program rekonstruksi, para pengungsi dibujuk untuk meninggalkan istana Kairo dan kembali ke wilayah mereka yang terbakar di pinggiran kota. Di Suriah, Nuruddin tidak sepenuhnya senang. Ya, penaklukan Mesir adalah kabar baik, yang harus diwartakan dan dirayakan di depan umum. Ini memenuhi sebuah ambisi jangka panjang, dan mencegah masuknya bangsa Frank. Namun, secara pribadi, ini hal yang berbeda. Syirkuh seharusnya menjadi pelayan Nuruddin, tetapi dia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai wazir Mesir. Mereka berdua berhutang kesetiaan nominal kepada khalifah, yang menjadikan mereka setara. Namun, Syirkuh telah berpindah khalifah, dari Baghdad ke Kairo, dari Sunni ke Syiah. Apakah dia mungkin lebih tertarik melayani kepentingannya sendiri daripada kepentingan Nuruddin? Akankah dia melawan sang khalifah sendiri dan menjadikan dirinya seorang khalifah, mengendalikan umat, negara, dan militer? Seiring berlalunya waktu, kekhawatiran seperti itu tidaklah perlu, karena 3 bulan setelah menjabat, Syirkuh jatuh sakit, beberapa kali. Mungkin karena kegemarannya pada makanan berlemak dan gangguan kesehatan yang dihidapnya. Pendek, berwajah merah, kekar, barangkali dia sedang menunggu serangan jantung atau stroke. Suatu malam, setelah makan berat, dia mandi air panas, mengalami kejang-kejang, dan meninggal dunia. Setelah 3 hari perkabungan resmi, Khalifah Mesir dan para pembantunya memutuskan mereka tidak dapat menunggu keputusan dari Damaskus dan mulai memilih penggantinya. Ada beberapa kemungkinan, tidak satu pun yang sempurna, tidak satu pun yang disepakati oleh semua pihak. Sebagai komandan militer, calon yang jelas disetujui bersama adalah ajudan dan keponakan Syirkuh, Salahuddin. Dia berpengalaman, dan karena berasal dari keluarga Kurdi, dia akan diterima oleh salah satu kelompok militer terbesar. Hampir semua perwira Suriah mendukungnya. Namun, sebagai seorang administrator, dia masih muda, dia tidak memiliki basis kekuatan lokal, dan satu-satunya pengalaman yang ia miliki adalah sebagai pejabat eksekutif untuk pamannya, yang semuanya menguntungkan bagi khalifah. Karena bagi dia, yang harus mensahkan penunjukan Salahuddin sebagai wazir, pengalaman, usia muda, dan kelemahan adalah kualifikasi yang sangat menguntungkan, dia pasti akan mudah dikendalikan. Jadi, pada akhir Maret tahun 1169, Mesir jatuh ke pangkuan Salahuddin. Apakah dia sangat menginginkannya? Ambisius.
Pertunjukan ambisi bukanlah gaya seorang pemimpin Muslim abad ke-12 yang bercita-cita luhur. Salahuddin menjadikan ayahnya sebagai suri tauladan, gambaran kebijaksanaan dan kemurahan hati. Dia telah melihat yang sebaliknya dalam diri pamannya, seorang pria dengan ambisi militer, tetapi berkemampuan terbatas. Ada standar yang harus dipegang. Orang harus menerima jabatan dengan penuh rendah hati jika jabatan itu disodorkan ke tangannya yang terlihat enggan. Orang akan waspada mengungkapkan hal-hal ambisi. Namun, tanpa ambisi, tidak ada yang akan menjadi seorang pemimpin, setidaknya pemimpin besar. Dengan Salahuddin, ambisi tunduk pada keterampilannya yang lebih besar, sebagai komandan, diplomat, Muslim, dan sekarang administrator. Dengan berpakaian seperti pamannya dulu, bersorban putih, jubah bergaris-garis merah dan pedang bertatahkan permata, dia dikukuhkan sebagai wazir oleh Al-Adid. Dalam kata-kata indah yang disusun oleh salah seorang yang sekasar penasihat Salahuddin, Al-Adid menyebutkan tugas wazir barunya untuk mengobarkan perang suci, adapun jihad, engkau adalah bayi dari susunya dan anak dari dadanya. Oleh karena itu, persiapkanlah tangkai tombak untuk menemuinya dan untuk terjun melayaninya ke dalam lautan hujung pedang. Seekor kuda betina coklat dengan pelana bertabur permata membawa Salahuddin kembali ke kediaman resminya. Pada usia 31 tahun, dia telah, lebih karena keberuntungan ketimbang karena penilaian, menjadi penyandang banyak gelar, Tuan Nan Sangat Mulia, Sultan Pasukan, Teman Masyarakat, Kejayaan Dinasti, dan yang paling terkenal, karena dia akan menyandang gelar itu sampai mati, Al-Malik Al-Nasir, Sang Raja yang menang. Dia sudah siap untuk memulai apa yang dianggapnya sebagai panggilan hidupnya, perang suci melawan bangsa Frank, pemerintahan yang adil, dan ketundukan kepada khalifah. Ketiga tujuan tersebut akan dicapainya dengan penuh kehormatan. Membangun basis kekuatan. Perang suci dan pemerintahan yang adil semuanya baik dan bagus secara teoretis, tetapi pada praktiknya sulit. Salahuddin melayani 3 majikan dan 2 versi Islam, atasan Sunninya Nuruddin di Damaskus dan melaluinya Khalifah Sunni, Al-Mustadi, di Baghdad, dan Khalifah Syiah Fatimiyah Mesir, Al-Adid. Di Mesir memang banyak penganut Sunni, dan karena itu mereka senang bisa terbebas dari wazir Syiah yang menindas, tetapi beberapa subkelompok merasa tidak senang para pejabat yang tidak menyukai pengambil alihan oleh Salahuddin. Orang-orang Kristen Armenia, dan yang paling penting, sebuah pasukan yang terdiri dari 50.000 orang kulit hitam Nubia di selatan jauh, yang setia kepada Khalifah Kairo, tetapi tidak suka dengan penguasa asing yang baru. Orang-orang ini adalah gerombolan pengacau terkenal, kurang ajar dan suka kekerasan, demikian salah satu sumber menyebut mereka, mirip milisi sektarian selama berlangsungnya konflik Irlandia Utara. Mereka menganggap semua orang kulit putih adalah potongan lemak dan semua orang kulit hitam adalah batu bara, siap memanggang lawan-lawan mereka. Seperti kebanyakan penguasa Islam, Salahuddin menghadapi risiko pemberontakan dan pembunuhan. Strateginya adalah membangun pasukan yang tangguh dan setia, mendapatkan dinas rahasia yang licik dan efektif, dan bertindak secara perlahan-lahan, dengan hati-hati. Di istana, salah satu pengendali sekretariat wazir adalah seorang Qasim bernama Mutamin al-Khalifah, yang tidak suka dengan cara orang-orang Suriah diberi tanah di bawah rezim baru. Di sekelilingnya berkumpul sekelompok pejabat Mesir yang merasakan hal serupa. Untuk memutar balik waktu, mengusir orang-orang Suriah dan memulihkan kekuasaan lokal, mereka berpaling kepada cara lama, Amalrik dan bangsa Frank di Yerusalem. Sepucuk surat didiktekan kepada seorang juru tulis Yahudi, kemudian disembunyikan di dalam sol sepatu,
dan diserahkan kepada seorang kurir yang menyamar sebagai pelancong miskin dan berangkat ke Yerusalem. Dia berhasil sampai di Bilbais ketika salah seorang informan Salahuddin kebetulan mengenali sosok mencurigakan itu, yang meskipun berpakaian compang-camping, memakai sepasang sepatu baru. Pria itu ditangkap, sepatu barunya yang bagus disayat-sayat, surat itu ditemukan, dan juru tulis Yahudi itu pun teridentifikasi. Dengan bujukan yang tepat, si Yahudi menunjuk Kasim pengkhianat itu. Dalam keadaan ini, agen rahasia yang efisien tidak akan menyerang secara langsung. Penangkapan atau pembunuhan di dalam istana mungkin akan menimbulkan konsekuensi kekacauan. Jadi, mereka menunggu sampai Mutamin pergi ke luar kota untuk mengunjungi tanah miliknya. Di sana, di mana kejahatan bisa disamarkan sebagai perampokan yang keliru, Mutamin menemui akhir yang buruk. Cerita ini yang dituturkan oleh Imaduddin, mungkin benar atau mungkin juga tidak. Namun, hal ini menunjukkan adanya masalah. Lawan-lawan di Kairo pasti akan berpaling pada Yerusalem untuk meminta bantuan. Dan jika orang-orang Kristen merespons, Salahuddin bakal harus menggerakkan pasukannya ke utara untuk menghadapi mereka. Dan itu akan membiarkan Kairo terbuka untuk pemberontakan. Yang paling baik adalah mencegah bahaya tersebut dengan cara apapun, secara adil ataupun kotor. Cara lain Salahuddin mengamankan posisinya adalah dengan membuat dirinya dikelilingi para pembantu terpercaya, terutama anggota keluarganya, 2 keponakan, seorang paman, dan 3 orang saudaranya. Saudara sulungnya, Turansyah, hadir ketika, tak lama setelah pembunuhan Mutamin diketahui, kontingen Nubia dalam pasukan mengamuk. Kejadian ini disusul sejumlah perkelahian jalanan, yang berakhir dengan Turansyah membakar rumah-rumah mereka dan menghalau mereka keluar kota. Setelah itu mereka tidak pernah lagi menentang otoritas Salahuddin. Sosok berikutnya yang menentangnya adalah Kaisar Bizantium, Manuel, yang bersekutu dengan Amalrik, dalam suatu cara yang menegaskan betapa angkatan laut Mesir telah melemah karena kalah dari tentara salib di pelabuhan-pelabuhan Suriah sabuk luar pertahanan laut Mesir. Selama 20 tahun terakhir, kapal-kapal tentara salib, Normandia, dan Bizantium menjarah nyaris sesuka hati mereka. Sekarang, pada akhir Oktober tahun 1170, sebuah armada yang terdiri dari 150 sampai 200 kapal, 60 diantaranya dilengkapi pintu di buritan dilalui kuda saat dimuat ke atas kapal, tiba di pelabuhan Damietta, beberapa kilometer ke arah pedalaman di tepi salah satu cabang sungai Nil. Namun, sebelum pasukan Amalrik dapat bergabung dengan mereka, Salahuddin meminta bala bantuan ke kota itu, di mana orang-orang Suriah memblokir sungai dengan membentangkan rantai atasnya. Nuruddin mengirim lebih banyak pasukan, Khalifah di Baghdad mengirimkan uang tunai. Saat pasukan Frank tiba, pasukan Bizantium kekurangan makanan, tidak mampu memasok kebutuhan mereka sendiri dan marah pada sekutu mereka karena penundaan tersebut. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menggempur tembok-tembok kota yang baru diperkuat dengan katapel. Kemudian hujan turun, mengubah perkemahan pasukan Bizantium menjadi rawa-rawa. Setelah 6 minggu, pasukan Bizantium meminta perdamaian, yang diberikan Salahuddin dengan balasan pasukan Frank akan membakar katapel mereka. Pada pertengahan Desember, armada Bizantium berlayar pergi dan pasukan Frank pulang. Sekali lagi, Salahuddin dan para penjajah Suriahnya telah menyelamatkan Mesir dari invasi orang-orang Kristen. Salahuddin sekarang aman. Semakin aman ketika awal tahun berikutnya, ayahnya, Ayub, bergabung dengannya. Anggota keluarga yang lain menyusul kemudian, dan dengan bantuan mereka dia mampu membangun pasukannya. Dia memiliki sekitar 5.000 pasukan kavaleri Kurdi,
di bawah pimpinan perwira mereka sendiri. Dari Syirkuh dia mewarisi pasukan Mamluk, mantan budak, sebanyak 500 prajurit, yang dia tambahi 500 prajurit lagi untuk membentuk pengawal pribadinya. Dia memerintahkan pembuatan kapal-kapal baru untuk memperkuat angkatan laut dan menjaga wilayah pesisir. Dia membubarkan kesatuan-kesatuan setempat yang telah dia kalahkan, sekitar 40.000 dari mereka orang-orang Mesir, pemanah Armenia, orang-orang Nubia pengacau, dikirim untuk memperkuat perbatasan di Yaman dan Afrika Utara. Namun, mengamankan kekuasaannya memiliki implikasi politik bagi Salahuddin. Hal itu membuatnya semakin mandiri dari Nuruddin di Damaskus, dan Nuruddin khawatir anak didiknya itu mungkin memiliki ambisi melampaui posisinya. Nuruddin pastilah akan melakukan sesuatu untuk menegaskan kembali kekuasaannya. Hanya saja pada Juni tahun 1169, wilayah utara Suriah dilanda gempa bumi terburuk yang bisa diingat. Baalbek, Homs, Hama, Aleppo, kota-kota ini, meskipun bukan Damaskus, berubah menjadi puing-puing. Baik umat Muslim maupun Kristen bertanya-tanya, apa yang telah mereka lakukan sehingga pantas mengalaminya. Kedua belah pihak sepakat bahwa hal itu merupakan semacam penghakiman ilahi. Keduanya memutuskan sebaiknya menghindari risiko hukuman lebih lanjut karena melakukan langkah yang keliru. Kedua pihak berhenti berperang untuk mencari yang meninggal dan memperbaiki kerusakan. Ini memberi Salahuddin masa tenggang selama 3 bulan. Kemudian pada September ada penangguhan lain, kakak Nuruddin, Qut, pemimpin Mosul, meninggal dunia. Kabar mengenai persekongkolan mengarah pada administrator Qut, seorang penganut Kristen. Ada implikasi yang rumit untuk keluarga, karena putri Nuruddin menikah dengan putra Qut, Imad, dinobatkan sebagai ahli waris, tetapi kemudian, dalam suatu pertengkaran keluarga, menolak dan memberikan hak waris itu kepada saudaranya, Saif. Dalam serangkaian tindakan militer dan negosiasi, Nuruddin berniat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia merebut Mosul dan menyerahkannya kepada Saif, memberi Imad hanya sebuah kota kecil, korban yang telah secara tidak sengaja menyebabkan permusuhan antar saudara. Sementara itu, Salahuddin bebas memperluas basis kekuasaannya, menunjuk ayahnya untuk mengendalikan Alexandria dan Damietta, dan kakaknya, Turansyah, bertanggung jawab atas wilayah Nil atas. Dia juga mengambil langkah-langkah untuk membuktikan keislamannya dengan mengobarkan perang suci. Ini berbentuk sebuah serangan ke wilayah Amalrik dengan sekitar 8.400 kavaleri, setengah pasukannya, tetapi tetap merupakan kekuatan yang jumlahnya 4 kali kekuatan Amalrik. Amalrik mundur dan dengan bijaksana menolak untuk membalas, sehingga selain membuktikan kesediaan Salahuddin untuk berjihad, serangan itu tidak menghasilkan apa-apa. Namun serangan yang kedua berhasil. Tujuannya adalah merebut kembali Kastil Eilat, Aila dalam bahasa Arab, yang telah direbut oleh bangsa Frank 50 tahun sebelumnya. Kastil itu terletak di sebongkah batu yang menonjol ke atas dari laut, 12 km dari kepala Teluk Aqaba, sekitar 250 meter dari pantai Sinai. Terletak di atas punggung gunung berbatu, yang disebut Ile de Graye oleh bangsa Frank. Kastil itu dibangun untuk menjaga para peziarah dalam perjalanan ke Biara Esti Catherine di Sinai, tetapi hanya bisa menampung garnisun kecil karena tidak memiliki pasokan air sendiri, mengandalkan sumber air dari daratan. Hari ini, terumbu karangnya membuatnya populer di kalangan penyelam. Dulu, dengan penyatuan Suriah dan Mesir, kastil itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian, karena terletak di jalur utama antara Damaskus dan Kairo, dan suatu hari, mungkin, garnisun kecilnya menimbulkan ancaman. Itulah sebabnya Salahuddin memutuskan untuk merebutnya.
Ini kemenangan yang mudah. Pada hari terakhir 1170, setelah membongkar beberapa kapal dan mengemasnya di atas unta untuk pergerakan melalui jalur gurun, pasukan Salahuddin menyeberangi laut sejauh beberapa meter dan mendarat di pantai berbatu pulau itu. Sekali pandangan saja sudah cukup. Kastil itu menyerah tanpa perlawanan pada tahun 1171. Salahuddin terus melakukan konsolidasi. Dia mengunjungi Alexandria. Di sana dia memerintahkan pembangunan benteng yang lebih kuat. Dia membalikkan banyak langkah hukum dan administratif yang dulu digunakan para pemimpin Syiah untuk mendominasi penduduk mereka yang sebagian besar Sunni. Dia memecat hakim Syiah Mesir dan menggantinya dengan hakim Sunni. Dia mendirikan 2 sekolah hukum Sunni. Dia lebih menyukai birokrat Sunni, menjadikan salah satu dari mereka, Qadi Al-Fadil, pegawai sipil tertingginya. Sebenarnya, dialah orang yang telah menyusun kata-kata ampuh yang dibacakan oleh Khalifah dalam penobatan Salahuddin sebagai wazir. Satu kendala utama bagi kenaikannya tetap ada, Khalifah Kairo, Al-Adid, pilar utama pengaruh Syiah dan sisa terpenting, meski sekadar nama, dari kekuatan Fatimiyah atau Syiah. Dia telah kehilangan semua pasukannya dalam pertempuran. Tentu saja, Khalifah Baghdad dan Nuruddin ingin mengusirnya. Langkah yang paling signifikan adalah menyuruh agar Khalifah Baghdad dimasukkan ke dalam khotbah Jumat di Kairo, di mana imam mendoakan kepala negara. Dalam politik, kata-kata adalah tindakan. Jika ulama kelas atas memberkati kepala negara baru, itu sama artinya dengan akhir bagi kepala negara yang lama. Namun, Salahuddin cukup cerdas untuk menunggu waktu. Tidak ada gunanya menjadikan dirinya sebagai target yang lebih nyata bagi para pembunuh yang setia kepada khalifah setempat. Minggu demi minggu berlalu, Salahuddin bermain dengan waktu. Agen rahasianya melenyapkan para emir yang memberontak. Dia melakukan kunjungan pribadi menemui sang khalifah, memperlakukannya sebagai teman, sambil menyita harta miliknya, termasuk kuda-kuda yang pernah ditungganginya di hadapan publik. Khalifah yang baru berusia 20 tahun, pastinya telah menyadari bahwa hari-harinya segera berakhir. Mungkin hal itu terlalu berat untuk ditanggung, karena pada akhir Agustus dia jatuh sakit. Tanggal 10 September tahun 1171 adalah Jumat pertama di tahun baru 567 menurut kalender Islam. Salahuddin mengambil langkah yang menentukan dan memerintahkan Khalifah Kairo untuk diganti dengan Khalifah dari Baghdad. Sumber-sumber tidak sependapat tentang bagaimana persisnya hal itu terjadi. Dalam sebuah versi, seorang emir Persia naik ke mimbar utama sebelum khatib setempat dan membacakan nama-nama baru. Dalam versi lain, Salahuddin memberikan perintah tersebut melalui ayahnya, yang mengancam akan membunuh khatib itu jika dia tidak mengganti nama-nama lama dengan nama-nama baru dalam doanya. Khatib setengah patuh, dengan menghilangkan nama Al-Adid tanpa benar-benar menyebutkan nama Khalifah Abbasiyah, Al-Mustadi, karena katanya dia tidak tahu semua gelarnya, tetapi dia menambahkan bahwa dia akan memasukkannya pada minggu berikutnya. Bagaimanapun kejadiannya, hal itu benar-benar terjadi, dan semua orang mengetahuinya. Ada risiko pemberontakan, karena sang khalifah, meskipun tidak penting dalam hal politik, namun mengaku sebagai keturunan Nabi dan merupakan kepala sebuah dinasti yang telah memerintah selama 200 tahun. Hari berikutnya, Salahuddin meredam kemungkinan ancaman tersebut dengan peragaan kekuatan militer yang besar, sebuah pawai melalui jalan-jalan Kairo dengan 147 unit pasukan, yang masing-masingnya terdiri dari 70 sampai 200 prajurit, hampir 90% pasukannya, yang kini berjumlah sekitar 16.000 orang-orang tangguh,
ribuan pemanah berkuda, berbaju zirah ringan tetapi bergerak cepat. Regu katapel mengangkut mesin besar. Pasukan pendobrak yang ahli merusak tembok benteng. Mereka semua orang-orang yang ahli membangun menara pengepungan. Orang-orang Badui berbaju longgar di atas unta, semuanya tampil habis-habisan untuk membuat terkesan kerumunan orang. Mereka yang melihat defile ini, tulis tangan kanan Salahuddin, Qadi Al-Fadil, berpikir bahwa tidak ada raja Islam yang pernah memiliki pasukan yang menandingi pasukan ini. Petik 2. Jika khotbah sebelumnya membangkitkan perlawanan, pawai ini telah membinasakannya. Lagi pula, 2 hari kemudian Khalifah meninggal dunia. Tentu saja beredar berbagai rumor, dia telah diracun, atau meracuni dirinya sendiri, atau dibunuh, atau bunuh diri. Namun, sebenarnya dia telah sakit selama berminggu-minggu. Apakah Salahuddin berperan dalam kematian pemuda itu? Jikapun dia melakukannya, tidak secara langsung, sebagaimana ditunjukkan dalam salah satu cerita, jika aku tahu dia akan mati, katanya kepada Qadi Al-Fadil, aku tidak akan menghancurkan dia dengan menghapus namanya dari khotbah. Petik 2. Sang kepala administrator menjawab, jika dia tahu Anda akan mempertahankan namanya dalam khotbah, dia tidak akan mati. Beruntung bagi Salahuddin, situasinya memungkinkan dia untuk bertindak sebagai sultan, demikian kedudukannya sekarang, yang terhormat dan murah hati. Dia menyertai jenazah khalifah ke pemakaman, merawat anak-anaknya, dan memberi anggota keluarganya yang masih hidup tempat tinggal sendiri, meskipun memisahkan mereka untuk mencegah mereka melahirkan generasi baru. Namun, sangat jelas dia tidak mengeksekusi mereka, hal yang akan dilakukan oleh kebanyakan penguasa baru. Sementara juga tidak mengumumkan seorang pengganti, karena mengetahui bahwa khotbah Jumat berikutnya akan menyertakan nama Khalifah Baghdad, Al-Mustadi. Seperti raja atau kaisar manapun, Salahuddin menyatakan kekuasaan barunya dengan mencetak koin dengan kepala Khalifah Baghdad di satu sisi, kepalanya sendiri sebagai sultan di sisi lain. Semuanya berhasil dengan sempurna, tanpa tanda-tanda adanya masalah. Pengambil alihan Salahuddin sebagai diktator Mesir sebenarnya menandai dimulainya sebuah revolusi, apa yang sekarang akan disebut sebagai dividen perdamaian. Pinggiran kota Kairo, Fustat, yang dibakar oleh Syawar, dipulihkan. Membangun angkatan darat, lengkap dengan senjata, mesin pengepungan, kuda dan unta, serta angkatan laut, semuanya membutuhkan tenaga kerja terampil dan dorongan dalam perdagangan. Salahuddin mengirim sebuah ekspedisi ke arah barat menyusuri pesisir, mencari kayu, pangkalan, dan merekrut orang-orang. Ekspedisi ini sampai ke Tunisia, dan menempuh waktu 16 tahun. Bangunan-bangunan yang diambil alih dari pemerintah Fatimiyah dirubah menjadi rumah sakit, pasar tertutup, penjara, dan perguruan tinggi. Lahan-lahan yang disita dari pejabat Fatimiyah diserahkan kepada anak buah Salahuddin, dan dinaikkan pajaknya. Dia mendorong, bahkan menegakkan zakat, yang bagaimanapun juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, tetapi pada saat yang sama dia menghapuskan pajak yang tidak populer terhadap para saudagar, pedagang, pengrajin, dan produsen, yang disambut dengan gembira. Ekonomi tumbuh, begitu pula perdagangan luar negeri, bahkan dengan orang-orang Eropa terutama Italia, sebagian besar dari Pisa, yang membangun kantor, rumah, dan pemandian mereka sendiri di perkampungan utama mereka di Alexandria. Barang-barang Eropa sangatlah penting, khususnya bagi angkatan darat dan angkatan laut yang sedang berkembang, bahan kimia, kain, kayu, besi, dan aspal. Perdamaian juga memungkinkan perdagangan barang mengalir masuk dari timur, rempah-rempah, parfum, pewarna, dan kain. Orang-orang Kristen dan Yahudi,
meskipun tetap berada di tempat mereka sendiri dengan sedikit pembatasan dalam hal praktik agama, tetap dihargai karena keterampilan administrasi dan bisnis mereka. Dan kadang-kadang karena kegeniusan mereka. Cendekiawan Yahudi paling terkenal pada zamannya, Maimonides, filsuf, astronom, teolog, dokter, menemukan tempat perlindungan di Kairo. Dihadapkan pada antisemitisme ekstrim dari para penguasa Arab di tempat asalnya, Spanyol, dia memilih pengasingan daripada dipaksa masuk Islam atau kematian, dan menetap di Fustat sekitar 1168. Setelah saudaranya, David, tenggelam dalam perjalanannya ke India, dengan membawa kekayaan keluarganya, Maimonides berfokus pada keterampilan yang paling menguntungkan di antara banyak keterampilannya, dan menjadi dokter pertama-tama bagi Wazir Qadi Al-Fadil, kemudian bagi Salahuddin sendiri, sebuah jaminan nyata bagi toleransi Salahuddin yang langgeng. Dengan perekonomian yang berkembang, kekuasaan di tangan, dan semua properti Fatimiyah bisa diambilnya, tidak sulit bagi Salahuddin untuk mengumpulkan 60.000 dinar, yang diserahkannya kepada Nuruddin sebagai bukti kesetiaannya. Nuruddin tidak cukup teryakinkan. Dia tidak ingin jumlah banyak yang hanya sesekali, tetapi pembayaran berkala yang dapat dia handalkan ketika merencanakan perang suci. Bagaimanapun juga, Salahuddin sekarang menguasai kekayaan Mesir. Berapa besar nilainya? Nuruddin memutuskan untuk mengirimkan auditornya guna mengetahui hal tersebut dan menetapkan sebuah permintaan rutin. Tampaknya, ada kemungkinan yang jelas bahwa atasan dan panutan Salahuddin akan berubah menjadi musuh bebuyutannya. Pisau yang menghiris dan jarum yang menusuk, itulah cara Salahuddin menjelaskan tindakan Nuruddin. Dengan kesal tetapi patuh, dia membuka catatan-catatannya, menjelaskan betapa mahalnya mengelola wilayahnya dan menjaganya dari tentara salib anti-Islam dan para pembangkang pro-Fatimiyah. Secara kebetulan, ditemukan sebuah persekongkolan bahkan saat proses penghitungan sedang berlangsung. Bekas pejabat Fatimiyah, orang-orang Armenia, orang-orang Nubia, Amalrik, kaum Hashashin, tentara salib, mereka semua terlibat, menurut agen Salahuddin. Komplotan itu tertangkap sebelum menyelesaikan rencana mereka dan disalib. Salib mereka didirikan di tempat-tempat keramaian sebagai bukti adanya bahaya yang dihadapi oleh negara dan peringatan bagi calon pembangkang. Nuruddin memiliki alasan untuk gelisah. Salahuddin mulai membangun kerajaan untuk dirinya sendiri. Di Yaman, ada seorang kepala daerah mengembalikan rezim lama. Sebagai respons, Salahuddin mengirim kakaknya, Turan Shah, ke selatan ke Aden, pelabuhan yang merupakan pintu gerbang ke Afrika dan ke timur, untuk menegakkan kekuasaan Suriah. Serangan-serangan militer untuk mengamankan perbatasan berlanjut ke Libya dan Arabia, menunjukkan keperkasaan militer Salahuddin. Jelas, dia memiliki sumber daya untuk melawan Nuruddin, jika itu sampai terjadi. Namun hal itu tidak terjadi, karena, sebagaimana yang dituturkan dokter dan penulis Tarikh Al-Atsir, ada perintah dari Allah bahwa Nuruddin tidak boleh dibantah. Petik 2. Pada tanggal 6 Mei tahun 1174, di Damaskus, Nuruddin sedang bermain polo ketika dia marah dan mengalami kejang-kejang. Dia bertahan selama beberapa hari, ketika Al-Atsir dan sekelompok dokter lainnya dipanggil ke samping tempat tidurnya. Penulis tarikh, dan salah satu administrator papan atas Salahuddin, Bahauddin bin Shaddad mengatakan dia menderita penyakit tenggorokan parah, bentuk ekstrim dari tonsilitis yang menyumbat tenggorokan. Kami mendapati dia terbaring di sebuah ruangan kecil di dalam benteng di Damaskus, dalam cengkeraman serangan radang tenggorokan dan bahkan saat itu ketika dia sedang sekarat, dia bahkan tidak dapat berbicara cukup keras untuk didengar.
Saat kami memasuki ruangan dan aku melihat kondisinya, aku berkata, Anda seharusnya tidak menunggu sampai separah ini untuk menghubungi kami. Anda harus segera dipindahkan ke kamar yang besar dan terang. Untuk penyakit seperti ini, hal itu penting. Kami berkumpul di sekeliling untuk memeriksanya, dan disarankan agar dia dibekam. Kemudian dia berbicara, kalian tidak akan membekam seorang lelaki berusia 60 tahun. Dan dia menolak dirawat. Jadi kami mencoba obat lainnya, tetapi tidak berguna baginya, lalu kondisinya semakin parah, dan meninggal dunia. Berakhirlah hidup seorang pria yang pastinya akan menjadi cahaya pada masanya, setidaknya bagi kaum Sunni, jika saja dia tidak kalah cemerlang dari Salahuddin. Sebuah pujian karya sejarawan abad ke-13 Abu Syamah merangkum kebajikan Nuruddin, sebagaimana yang dilihat oleh seorang penganut Sunni. Dia memimpin dalam segala hal yang baik di masanya. Dia menegakkan kembali keteraturan di mana-mana, berkat keadilannya, keberaniannya, dan rasa hormat universal yang terinspirasi olehnya, yang dia lakukan meski ada kemunduran serius dan bencana yang berlangsung lama. Di negeri yang dia taklukkan, dia menemukan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan perang suci, sehingga memudahkan penerusnya untuk melanjutkan jalan yang sama. Di Aleppo, dia menegakkan ortodoksi, menghapuskan berbagai bid'ah batil yang dimasukkan oleh kaum zindik ke dalam azan, dan memberantas ajaran sesat Syiah. Dia menganugerahi kota tersebut dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kebajikan serta membuat keadilan berkembang. Setelah akhirnya menaklukkan Damaskus, dia menciptakan kembali keteraturan, mengelilingi kota dengan benteng-benteng, membangun perguruan tinggi dan masjid, memperbaiki jalan dan memperbesar pasar. Dia menghukum berat mereka yang meminum arak. Dalam perang, dia menonjolkan dirinya dengan ketegasan, dengan keterampilan busurnya dan dengan kemahiran berpedangnya yang tangguh. Tulisannya bagus. Dia gemar membaca buku-buku agama, dan mengikuti ajaran Nabi. Bersemangat dalam tekadnya untuk berbuat baik, dia menahan diri dari kenikmatan makanan dan harem, sederhana dalam membelanjakan uang dan bersahaja dalam seleranya. Kematiannya meninggalkan kekosongan kekuasaan dalam politik Suriah yang tidak mungkin dapat diisi oleh putranya yang masih berusia 11 tahun. Kembali ke Suriah, dan jalan buntu. Tidak, putra Nuruddin yang berusia 11 tahun, As-Solih, tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian ayahnya. Namun Salahuddin mampu, karena sekarang dia dapat melihat sebuah visi yang besar di depannya. Dia dapat menyatukan Mesir dan Suriah sebagai dasar yang kuat untuk perang suci melawan para penjajah Kristen. Mesir terlalu jauh untuk menyerang Yerusalem. Dia harus kembali ke Suriah. Untuk memerintah Suriah, dia akan butuh kesabaran dan banyak keberuntungan, karena ada pesaing lain, dua keponakan Nuruddin, Saif di Mosul dan kakaknya, Imad. Namun, keduanya tidak memiliki kekuatan untuk merebut seluruh Suriah, dan sebagai saingan, mereka tidak akan pernah mau bekerja sama. Di Damaskus dan Aleppo, para pejabat dan keluarga papan atas berebut pengaruh. Di seberang perbatasan, pemimpin bangsa Frank, Amalrik, melihat kesempatan untuk mendapatkan kembali keunggulan Yerusalem yang hilang, tetapi kemudian dia terserang penyakit disentri dan meninggal dunia pada pertengahan Juli. Bagi Salahuddin, ini adalah tanda pertolongan Allah. Yerusalem kini ada dalam genggaman tangan gemetar putra Amalrik yang berusia 13 tahun, Baldwin keempat, yang untuk sementara waktu menghilangkan ancaman invasi. Aliansi dibentuk dan dibentuk ulang, persekongkolan dilawan persekongkolan, sampai Wali As-Solih, Qasim Gumustegin, yang berbasis di Aleppo, muncul sebagai kuda hitam dan lawan utama bagi Salahuddin.
Senjata terbaik Salahuddin, seperti biasanya, adalah sikap diamnya yang mengagumkan. Dia memiliki sebuah tongkat besar, dalam bentuk pasukan Mesir, tetapi sesuai ajaran Nuruddin, dia lebih memilih perkataan lembut daripada kekuatan. Dia menulis beberapa surat yang sangat berhati-hati, salah satunya kepada As-Solih kecil, menyebut kematian ayahnya sebuah guncangan gempa bumi, yang merampas sesosok Alexander dari Islam, dan satu lagi kepada para pemimpin Damaskus. Dia akan melayani mereka jika diminta, jika itu demi tujuan yang mulia, yaitu Islam, demi kepentingan Islam dan mendahulukan dan mengutamakan apapun yang umatnya, kami akan menggabungkan dan menyatukan mereka dalam satu tujuan. Itu berarti tetap setia pada kehendak Nuruddin. Persatuan dan loyalitas itulah bagus baginya. Dia tidak melakukan apapun dengan tergesa-gesa, karena pada Juli tahun 1174, datanglah invasi Kristen yang dipimpin oleh William II, Raja Normandia dari Sisilia. Orang-orang Normandia ini adalah keturunan bangsa Nordik Viking, yang telah merampok di sekitar pantai Eropa sampai Mediterania, jadi penjarahan sudah mendarah daging dalam diri mereka. Mereka, dengan terpaksa, telah berdamai dengan tetangga Arab dan Kristen mereka, dan menganut ajaran Kristen. Namun, mereka merupakan sekutu ini. Mereka merencanakan serangan terhadap Alexandria bersama para perampok lain, tentara salib Yerusalem di bawah pimpinan Amalrik. Seluruh operasi itu berujung bencana bagi William, karena banyak alasan. Norman tidak tahu bahwa Amalrik baru saja meninggal dunia, atau bahwa Manuel dari Konstantinopel telah memperingatkan yang dibutuhkan yang tidak dapat diandalkan. Dalam hal Salahuddin tentang adanya invasi Normandia, Manuel dan William berseteru karena Manuel pernah menawarkan putrinya untuk dinikahi, kemudian membatalkan tawaran tersebut. Atau bahwa Salahuddin berjarak cukup dekat untuk diberitahu tentang pendaratan tersebut melalui merpati pos, yang membawa kabar dari Alexandria dalam beberapa jam saja. Setelah membombardir tembok Alexandria selama 3 hari, pasukan Normandia mengetahui kedatangan Salahuddin yang tak lama lagi dan segera melarikan diri, memberi Salahuddin kudeta propaganda, memungkinkan dia untuk mengklaim sebagai orang yang tepat untuk mengatasi ancaman luar terhadap Islam. Salahuddin tetap belum mengambil langkah, tertunda selama 2 bulan lagi, pertama oleh sebuah ekspedisi untuk menghancurkan pemberontakan Pro-Fatimiyah di selatan, dan kemudian oleh kekhawatirannya akan legitimasi. Idealnya dia menginginkan dukungan dari khalifah di Baghdad. Namun, tiba-tiba Damaskus memberinya dukungan yang dia butuhkan. Atas permintaan masyarakat, gubernur memintanya untuk mengambil alih kota itu. Dia pun berangkat, meninggalkan Mesir di tangan saudaranya yang kompeten, Al-Adil, dan yakin akan meraih keberhasilan karena dia membawa serta sejumlah besar uang untuk meyakinkan pihak lain agar bergabung dengannya. Tidak ada yang begitu meyakinkan selain uang tunai. Dia begitu yakin sehingga dia hanya membawa 700 kavaleri, yakin bahwa pihak lain akan bergabung dengannya dalam perjalanan. Pihak lain memang bergabung, berjumlah ratusan orang, sehingga perjalanannya berubah menjadi kemenangan. Sebagaimana dituturkan sekretarisnya, Al-Fadil, dia menghabiskan kekayaan Mesir untuk penaklukan Suriah, sehingga, dalam kata-kata Salahuddin sendiri, kami terlihat jelas bagi rakyat seperti cahaya dalam kegelapan. Petik 2. Dia memasuki Damaskus pada akhir November. Seperti semua pemimpin yang efektif, dia tahu manfaat isyarat simbolik. Dia berdoa di Masjid Umayyah, kemudian pergi ke rumah lama ayahnya, tempat dia pernah tinggal pada masa remaja, sebuah pernyataan bahwa dia merebut kembali apa yang menjadi haknya. Namun, kuncinya adalah uang tunai, beberapa dari Kairo,
beberapa dari perbendaharaan kota. Dia membuka kembali pasar-pasar, membatalkan pajak yang tidak populer, tidak membalas dendam pada para pejabat yang marah dengan hilangnya kekuasaan mereka, dan menegaskan, sekali lagi, bahwa dia mengabdi kepada Nuruddin. Semua ini, menurutnya, demi tujuan mulia perang suci dan merebut kembali Yerusalem, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keserakahan atau ambisi pribadi. Dia sendiri akan menjadi wali dari putra mantan tuannya yang masih muda, untuk mengatur urusannya dan meluruskan apa yang salah. Namun, Damaskus bukanlah Suriah. Di Mosul, Edessa, Aleppo, Hama, Baalbek, dan Homs, terdapat orang-orang yang menuduh Salahuddin pengkhianat dan haus kekuasaan. Dia bergerak mendatangi masing-masing kota itu secara bergiliran, dengan pasukan yang membesar oleh rekrutan baru menjadi lebih dari 7.000 kuda dan infanteri yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar tempat menyerah hanya dengan melihat pasukannya, meski di Homs, bentengnya tetap tidak tertaklukkan selama 3 bulan, ketika benteng itu digempur dengan katapel sampai menyerah. Aleppo, sasaran utamanya, ternyata lebih sulit. Kota itu berada di bawah kekuasaan penunggang emirnya, Gumushtegin, wali ahli waris Nuruddin, As-Solih yang berusia 11 tahun. Anak itu dibawa keluar untuk berbicara kepada orang banyak dan memenangkan mereka dengan memohon perlindungan, bahkan sampai menangis di tengah-tengah seruannya. Sementara itu di luar tembok, Salahuddin beruntung dapat melarikan diri. Ini terjadi pada Januari tahun 1175, dan sebagaimana yang dia tulis dalam sebuah surat kepada keponakannya, Faruksyah, mereka berkemah di tenda-tenda yang tidak mampu menahan hujan musim dingin, dengan api yang tidak mampu mengusir dingin. Gumushtegin, takut terhadap pengepungan yang lama, menulis surat kepada pemimpin kaum Hasyashin, Sinan, menjanjikan kekayaan jika dia bisa mengatur pembunuhan Salahuddin. Sinan memiliki alasan pribadi untuk melenyapkan Salahuddin anti-Syiah, calon pemersatu Islam di bawah Sunni, sosok yang telah memasukkan kembali nama Khalifah Abbasiyah yang dibenci ke dalam khotbah Jumat. Sekelompok berjumlah 13 orang berhasil menyusup ke dalam perkemahan, tetapi berhasil dikenali oleh seorang perwira, yang kebetulan memiliki sebuah kastil di dekat basis utama kaum Hasyashin. Perwira tersebut, Khumartegin, menantang mereka. Dalam pertarungan yang terjadi, dia dan beberapa orang lain meninggal dunia, termasuk semua anggota kaum Hasyashin. Waspadalah, kata Salahuddin kepada keponakannya, siang dan malam, saat beristirahat ataupun bepergian, dan pekerjakan hanya mereka yang kesetiaannya terjamin, karena pisau-pisau telah dibagikan dan uang telah dibayarkan kepada kaum Hasyashin. Salahuddin, yang kesetiaannya yang tidak terluka, tidak pernah melupakan hutang budinya kepada Khumartegin. 14 tahun kemudian, dia memberikan sebuah benteng yang baru ditaklukkan kepada putra perwira tersebut. Aleppo dan Mosul, ibu kota kekaisaran Zangi yang terpecah belah, tetap independen di bawah dua keponakan Nuruddin, Qut dan Saif. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Negosiasi antara Turki, Arab, dan Frank terus berlangsung. Benteng-benteng direbut, kemudian dikembalikan dalam perjanjian damai sementara. Merpati pos terbang bolak-balik membawa penawaran dan penawaran balasan. Semua ini memicu serangkaian peristiwa tanpa kesimpulan yang pasti, sampai pada tanggal 13 April tahun 1175, Salahuddin bertemu dengan Saif dan Gumushtegin, bersatu sebentar dalam sebuah aliansi yang tidak pasti, 8 km di sebelah utara Hama, di dekat sebuah bukit berpuncak ganda yang bernama Tanduk Hama. Apa yang terjadi selanjutnya sangat cepat sehingga tidak ada rincian tentang pertempuran yang terjadi. Bahkan,
Itu hampir bukan sebuah pertempuran. Mungkin telah terjadi penyuapan, atau pengkhianatan, atau sekadar hilangnya keberanian. Bagaimanapun juga, pasukan Zhang Yi melarikan diri begitu saja dalam kepulan debu. Sebagaimana dituliskan Salahuddin, dia memecahkan musuh seperti kaca, tanpa kehilangan satu pun nyawa. Itu cocok sekali dengannya. Elemen penting dalam ekspedisi Salahuddin adalah kesabarannya. Karena dia ingin menyatukan Suriah dengan cita-cita kesatuan lebih luas. Musuhnya saat ini suatu hari nanti akan menjadi sekutunya, sehingga dia berhati-hati tidak bersikap pendendam, menahan pasukannya agar tidak melakukan pembantaian sembarangan, mengampuni yang buronan dan orang-orang terluka, membebaskan tahanan, mempekerjakan tentara yang ingin membelot. Orang-orang Aleppo meminta perdamaian, dan Salahuddin menyepakatinya. Lebih baik menahan diri daripada melakukan serangan yang panjang dan berdarah-darah. Sebulan kemudian, Khalifah Al-Mustadi sendiri mengakui Salahuddin sebagai penguasa dari hampir seluruh kawasan seluruh Suriah, Mesir, Maghrib, sebagian besar Afrika Utara, Nubia, Arabia Barat, Palestina, di mana-mana kecuali wilayah kekuasaan As-Solih di sekitar Baghdad. Bukan berarti sang khalifah, meski merupakan pemimpin nominal seluruh Islam, benar-benar menguasai wilayah seluas itu. Seperti yang ditulis oleh Hiti, dia memberikan apa yang pada kenyataannya bukanlah miliknya sehingga dapat ia berikan, tetapi apa yang membuatnya tersanjung sehingga dia tidak menolak. Petik 2. Salahuddin, setelah direstui oleh otoritas agama tertinggi dalam Islam dan dianugerahi bendera hitam dan jubah kehormatan, kini memiliki legitimasi yang dia butuhkan. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat semua orang lain mengakuinya. Dia mengkonsolidasikan pemerintahannya di Damaskus selama hampir 1 tahun. Saudara ketiganya, Al-Adil, datang untuk mendukungnya dari Mesir, saudaranya yang lain, Turan Syah dari Yaman. Sebuah perdamaian yang goyah mengikat ketiga pemain utama, Salahuddin di Damaskus, Qut di Aleppo, dan Saif di Mosul. Pada awal tahun 1176, Saif bergerak, berbaris dari Mosul menuju Aleppo. Salahuddin membalas, menyelesaikan pergerakannya dengan gerak maju yang melelahkan selama 2 hari ke sebuah bukit bernama Tel Sultan, 37 km barat daya Aleppo. Para perwira Saif menyarankan serangan langsung, tetapi Saif mengangkat bahu, mengapa kita harus melawan orang luar itu sekarang? Bagaimanapun juga besok pagi kita akan mengalahkan mereka semua. Sebuah kesalahan. Mungkin pasukan pengintai meremehkan bala bantuan Salahuddin, yang tidak kelihatan di balik Tel Sultan. Keesokan paginya, sebuah serangan yang tidak terkoordinasi oleh pasukan Saif memberi Salahuddin kesempatan. Dia memimpin serangan balasan, mencerai-beraikan lawan dan memukul mundur pasukan Aleppo Mosul dari perkemahan mereka, yang menurut anak buah Salahuddin lebih seperti kedai, dengan semua anggur, gitar, kecapi, gendang, penyanyi, dan gadis penyanyi, ditambah sekumpulan merpati, burung bulbul, dan burung beo. Sekali lagi, Salahuddin bermurah hati dalam kemenangannya. Dia mengembalikan sebagian besar harta itu, memungkinkan musuhnya untuk mencari perlindungan di Aleppo, telanjang, tanpa alas kaki, dan dengan tangan hampa. Dia menyuruh Saif pulang untuk bermain dengan burung-burungnya. Mereka akan membantunya menghindari situasi berbahaya di masa depan. Para perwira musuh yang tertangkap diperlakukan dengan sopan, kemudian dibebaskan. Itu seperti sebuah duel antara saingan yang ramah, dengan Salahuddin bersikap hati-hati agar tidak memberikan pukulan telak karena ia yakin bahwa suatu hari nanti saingannya akan menjadi sekutunya dalam pertempuran sejati yang akan datang, jihad melawan bangsa Frank. Tidak berniat melakukan serangan habis-habisan terhadap Aleppo,
Salahuddin mulai mencekik kota itu dengan mengencangkan simpul pada pertahanan dan komunikasi di wilayah pinggiran. Mei tahun 1176, dia mengepung Azaz, sebuah kastil di atas gundukan buatan 35 km di utara Aleppo, ketika sekali lagi kaum Hashashin mencoba membunuhnya. Mereka berempat menyamar sebagai pengawal sebuah pelanggaran keamanan serius, dan menyerang saat dia sedang menyaksikan pengepungan tersebut. Namun, seperti yang sering terjadi dengan para ekstremis, usaha itu berisiko tinggi dan hampir memastikan kematian mereka sendiri. Salahuddin mengenakan baju zirah dan helm pada saat itu, dan para pengawalnya berada di dekatnya. Salah satu penyerang berhasil menjatuhkan Salahuddin ke tanah dan melukai pipinya sebelum seorang pengawal berhasil memegang mata pisaunya, sehingga memotong jari-jari si pengawal. Perwira lain membunuh anggota kaum Hashashin yang lain, dengan pisau masih dipegang oleh kedua pria tersebut. Dua dari anggota kaum Hashashin jatuh ke tangan perwira lainnya. Anggota keempat lolos namun berhasil dikejar dan dicincang di perkemahan sekitar. Hanya luka gores, tulis Salahuddin kepada seorang saudaranya, dengan beberapa tetes darah, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi perkara itu membuatnya begitu terguncang sehingga dia menyuruh tendanya dikelilingi pagar dan tidur di sebuah menara kayu. Upaya pembunuhan ini begitu nyaris berhasil sehingga membuatnya tidak nyaman. Beberapa pemimpin, baik Muslim maupun Kristen, sudah menjadi korban kaum Hashashin, dan beberapa hampir tidak berhasil lolos termasuk Nuruddin. Membiarkan orang-orang semacam Muslim itu beroperasi sama saja mengundang risiko bencana. Azaz jatuh sebulan kemudian, dan Salahuddin semakin mendekat ke Aleppo, yang penuh dengan pengungsi yang melarikan diri dari pasukan Salahuddin setelah pertempuran Tel Sultan. Namun, kota itu jelas tidak akan menyerah. Pengeluaran belanja kian menumpuk, dan pasukan gelisah. Setelah 2 minggu, kedua belah pihak memulai pembicaraan damai, tukar-menukar usulan, saling menyalahkan atas penundaan, kepura-puraan, dan semua jenis perilaku buruk kecil lainnya. Singkatnya, perlakuan murah hati Salahuddin terhadap lawan-lawannya tidak berguna apa-apa untuk melemahkan dukungan terhadap As-Solih. Pada akhir Juli, Salahuddin membatalkan pengepungan. Semua saingan menyepakati perjanjian damai. Salahuddin melepaskan klaimnya sebagai wali As-Solih, menyerahkan kembali Azaz, sepakat bahwa seluruh Suriah Utara akan menjadi milik As-Solih, dan mengalihkan perhatiannya pada ancaman yang lebih besar, kaum Hashashin di markas mereka di Suriah. Kaum Hashashin sudah berada di kawasan Suriah sejak tahun 1130-an, total menguasai 8 benteng, salah satunya adalah kastil Bizantium dari abad ke-10, Masyaf benteng sang pemimpin Hashashin, Sinan, yang dibangun di atas sebuah puncak berbatu. Hari ini, kastil itu menjadi objek wisata, atau begitulah sebelum Perang Saudara pecah pada tahun 2012. Tempat ini terlihat sangat kuat, sebuah bangunan berbentuk oval sepanjang 170 meter yang terdiri dari tembok, menara, dan menara pertahanan, yang muncul dari batu. Di dalamnya terdapat labirin kamar, tangga, dan terowongan di 2 tingkat tumpang tindih yang mengelilingi bukit dan tingkat ketiga yang terdapat di atasnya. Bagi penyerang, itu pasti akan menjadi mimpi buruk, karena tangga dan koridor bercabang, menurun, dan bercabang lagi, menumpulkan serangan dan membuat tempat bagi pasukan pertahanan untuk bersembunyi dan membalas serangan. Satu kamar memiliki lubang pembunuhan yang menembus langit-langit, sehingga pihak bertahan dapat menembak dari atas memaksa masuk di bawahnya. Di dalamnya terdapat 3 tangki air yang dipahat pada pondasi batu, ketiganya saling terhubung dan dapat menampung sekitar 400.000 liter,
cukup untuk menyuplai 1.000 orang selama 6 bulan. Semua ini, dan banyak lagi, terungkap dalam sebuah panduan lengkap yang didanai oleh pemimpin Ismailiyah masa kini yang dermawan, Aga Khan, yang yayasannya sibuk memugar kastil tersebut sebelum terjadinya berbagai masalah terkini. Barangkali Salahuddin mengetahui sebagian rincian tersebut dari mata-mata, sehingga dia pasti sudah menyadari dia akan menjalani pengepungan yang lama. Katapel perang mulai menggempur tembok, tetapi tidak akan pernah menjebol jaringan kamar yang digali pada bebatuan di bawahnya. Di sisi lain, Sinan sudah terkepung. Jika pengepungan itu berlangsung cukup lama, dia akan kehabisan bahan makanan dan air. Namun, jika dia terpaksa menyerah, siapa yang tahu pembalasan dendam mengerikan macam apa yang mungkin dilancarkan kaum fanatik ini di tahun-tahun mendatang. Singkatnya, jalan buntu lagi. Kedua belah pihak butuh jalan keluar. Dalam beberapa hari, pembicaraan dibuka melalui salah satu paman Salahuddin, Shihabuddin. Sebuah sumber mengatakan Sinan mengancamnya dengan kematian jika dia tidak memulai pembicaraan. Bagaimana kejadiannya dan apa yang disepakati, tidak ada yang tahu. Namun, semua sumber setuju bahwa pengepungan itu baru berlangsung 1 minggu ketika terjadi gencatan senjata, yang berlangsung lama. Selama 17 tahun, kaum Hashashin membiarkan Salahuddin mengalahkan mula-mula musuh-musuhnya dari pihak Muslim, kemudian Kristen. Dan itu memungkinkan Salahuddin membiarkan Sinan bebas merencanakan pembunuhan lainnya dari kastil yang sejak awal memang takkan pernah dapat ditaklukkan. Ada kesepakatan rahasia. Mungkin. Bagaimanapun, hasilnya cepat dan pragmatis, karena Salahuddin sekarang mampu mengamankan apa yang telah dimenangkan oleh Nuruddin. Di Damaskus, di mana Salahuddin hanya kembali selama 12 hari, dia menikahi janda Nuruddin, Ismat ibunda As-Solih, yang merupakan seorang selir, dan menikahkan saudarinya, Rabiah, kepada saudara Ismat, menciptakan 2 ikatan antara keluarganya dan keluarga Nuruddin, dan jelas sekali untuk mengklaim warisannya. Ismat berusia 40-an, dan merupakan istri kelimanya, dan perjodohan itu murni politik, tapi ternyata berlangsung baik. Tidak akan ada anak, lagi pula dia sudah memiliki setidaknya 7 anak dari berbagai istri dan selir lain, tetapi dia seorang wanita yang murah hati, yang berhasil mengikat Salahuddin selama sisa hidupnya. Secara resmi, dia tetaplah Al-Malik, sang raja. Namun, mulai sekarang para pendukungnya mulai memanggilnya Sultan Salah ad-Din, kebajikan agama, dan memberi kita julukan yang akan masyhur sebagai namanya, Salahuddin. Namun, 2 tahun sebelumnya benar-benar tidak memberinya apa yang ia harapkan, warisan Nur. Wilayah selatan Suriah saja tidak cukup. Dia telah menghabiskan sepanjang waktu bertarung melawan rekan seagamanya dan tidak punya waktu sama sekali untuk memerangi musuh yang sebenarnya, bangsa Frank. Uang yang telah dibawanya dari Kairo telah habis, harapannya yang tinggi musnah menjadi debu secara harfiah, karena untuk memperparah semua itu, hujan tidak kunjung turun, mengancam orang-orangnya dengan kekeringan. Dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi di Suriah. Jadi, pada akhir Oktober, dia melakukan perjalanan 12 hari kembali ke Kairo. Di sana dia akan menghabiskan tahun berikutnya, sampai akhir 1177. Di sana, sekali lagi dibanjiri harta pajak yang dikumpulkan di wilayah setempat, dia menyibukkan diri dengan proyek-proyek untuk memperkuat wilayah kekuasaannya sendiri. Tanggung jawab utamanya adalah memagari 2 kota yang terpisah, Kairo dan wilayah pinggirannya Fustat, dengan 1 tembok, sebuah proyek besar yang akan membutuhkan waktu 30 tahun untuk diselesaikan. Kedua, dia menambahkan pertahanan Damietta, Tanis, Alexandria.
Dan ketiga, dia memulai besar-besaran untuk memperbesar armadanya menjadi program 60 kapal perang dan 20 kapal angkut, kembali ke kekuatannya saat berada di bawah kekuasaan Fatimiyah. Ada juga proyek-proyek non-militer, sebuah perguruan tinggi hukum di Alexandria. Penghapusan bea bagi jamaah haji yang menyeberangi Laut Merah dalam perjalanan mereka ke Mekah, dengan kompensasi yang dibayarkan secara langsung ke Mekah untuk mengganti hilangnya pendapatan, sebuah langkah humas cerdik yang membuatnya populer di sepanjang jalur perjalanan haji, dan juga praktis menjadikannya pelindung Mekah. Kedua proyek sipil dan militer tersebut bermanfaat bagi misi besarnya, untuk menaklukkan Aleppo pada akhirnya, memasukkan seluruh Suriah ke dalam kekuasaannya dan akhirnya menyatukan Suriah dan Mesir di bawah kekuasaan Sunni, dan kemudian, sebagaimana yang dia tulis kepada saudaranya, Turansyah, di Suriah, satu-satunya tujuan kita dalam hidup ini adalah memerangi orang-orang kafir. Tanpa dia ketahui, Aleppo sangat gelisah dengan kemajuannya sehingga mereka mendekati pihak yang seharusnya menjadi musuh mereka, tentara salib, untuk meminta bantuan. Sebagai pemanis, orang-orang Aleppo sudah sepakat untuk melepaskan sejumlah tahanan bangsa Frank, di antaranya adalah seorang pria yang akan menjadi musuh bebuyutan Salahuddin. Dia baru saja muncul dari kurungan penjara selama 16 tahun dan menawarkan pengabdian anti-muslim yang sengit kepada Raja Yerusalem yang masih muda dan sakit-sakitan.